Hari ini kita akan mempelajari VLOOKUP dan lookup apa bedanya. Jadi permintaan dari beberapa penonton ya. Jadi VLOOKUP ini untuk membandingkan data yang vertikal ya, sedangkan lookup kalau datanya ini horizontal. Jadi saya akan coba buat dari data yang ada data tangga, item, price. Kemudian kita mau dari beverage ini price-nya berapa. Jadi prinsip VLOOKUP, prinsip dasar dahulu, VLOOKUP. Ini ya kita lihat ya. Jadi kita ambil gampangnya adalah kata kunci yang di kiri sebagai penguncinya, kemudian ringnya dengan kata kuncinya ada di sebelah kiri ya, yang akan kita ambil. Jadi, gampangnya seperti ini. Kata kuncinya di sini beverage 1, kemudian kita ambil dari antara banyak kata kunci adalah ini, kebetulan item sebelah kiri, price sebelah kanan. Jadi kalau VLOOKUP itu selalu dari kiri. Jadi ambilnya itu dari sini, dua ini ya. Nah ini kita akan ambil dari sini, berarti sama dengan VLOOKUP. Kita tab VLOOKUP, ambilnya dari beverage. Kemudian kita bandingkan dengan data di sini C sampai D, ada sampai berapa, sampai 16 harus kita absolutkan karena kita akan copy. Jadi kita masih menggunakan belajar non array. Kemudian datanya adalah dari kolom keberapa, ini kolom item kolom 1, price kolom kedua, artinya di kolom kedua. Kemudian kita mau angkanya ada tepat, tidak meleset, atau kalau di bahasa Inggris itu ditulisnya false ya. Jadi ini saya copy langsung enter. Ini ada suggested-nya. Jadi beverage ada nilainya 7. Jadi kalau ada misalnya ada beverage lagi, dia akan diambil yang pertama. Saya copy, tarik ya. Jadi angkanya baby food adalah 8 dan seterusnya. Bagaimana dengan misalnya kalau ini dibalik, jadi baby food di sini, ini di sini. Bagaimana caranya? Jadi teman-teman harus tahu, kita susunannya tetap dari kiri ke kanan. Jadi kita balik. Jadi ringnya tadi VLOOKUP ini tetap yang kata kunci ini. Kemudian kita berikan kurung kurawa untuk menyusun ringnya. Jadi ring item ini ada di sini. Ring item kita absolutkan, kemudian menekan F4 ya. Kemudian dari sini lanjut yang kanan adalah yang ini. Jadi otomatis urut seperti tadi ya, item baru price. Ini F4 juga absolut, baru ditutup kurung kurawal. Kemudian kan di sini adalah baris ke-1, baris kedua item price, baris 1 price, item price-nya baris 2. Kemudian 2,0. Nah, jadi teman-teman ini saya suggestion langsung saya oke. Hasilnya sama dengan yang di atas. Nah, kemudian bagaimana kalau ini saya ambil untuk ada dua, misalnya ini itemnya berapa, VLOOKUP tapi dari date. Jadi dari date, dari I6 ambilnya dari ini, kebetulan kan urut ya, kita mau ambil item, ini date ada di kiri. Ini tidak usah kita absolut, gak apa-apa. Item ada di 1, 2. Kemudian 0. Hasilnya mid. 8 Februari adalah mid. Ya. Jadi kalau ini kita isi 15 tidak ada. Jadi NA misalnya kita ambil 3 Februari serial. Ya, kemudian ini sama yang untuk price, atau ini mau kita copy, kita escape, masuk lagi, kita copy, tapi ini adalah yang ke
3, karena tadi kan kita sudah B, C, D, berarti 1, 2, 3. Yang ketiga ini adalah price. Jadi serial price-nya tanggal 3 Februari adalah 6. Nah, bagaimana dengan yang di bawah? Yang di bawah ini sama. Kita VLOOKUP juga, VLOOKUP 8 Februari. Ini kita juga urutkan ya. Jadi kita kan maunya date, item, price. Item dahulu kan. Jadi kalau kita mau date, kita blok F4, kemudian item F4, kurung kurawal pada kolom kedua yang hasilnya 0. Hasilnya adalah 8 Februari itu mid. Jadi ini saya ganti 3 Februari. Serial. Ini saya copy. Ini saya escape. Kemudian saya copy pastekan ke sini. Tetapi di sini kan saya mau ambil price-nya ada di kolom C. Ini saya ganti C. Saya ganti C. Saya enter. Hasilnya sama dengan di atas. Kemudian bagaimana dengan VLOOKUP? Jadi untuk VLOOKUP ini diketahui, ini sama seperti ini, hanya ini ada di horizontal datanya. Kita akan lookup data yang di horizontal ini, jadi kita memakainya VLOOKUP. VLOOKUP ini masih VLOOKUP ya, karena kan ini datanya di atas, tapi data ngambil data dari C dan D, jadi masih VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP datanya yang diambil adalah ini F, kemudian kita ambil item dan price. Yang kita ambil adalah item dan price. Ini F4, 2,0. Hasilnya 7 ya. Ini saya kopikan. Thread. Sama ya. Jadi close 12, household 200. Nah, selanjutnya dengan VLOOKUP. Jadi sekarang sudah ada data di atas. Data yang di atasnya kan kita gunakan sebagai VLOOKUP-nya. Jadi kalau beverage, jadi tabelnya yang digunakan bukan yang tadi data yang di sini, tapi kita akan gunakan data ini, data yang horizontal ini. Bagaimana caranya? Karena datanya horizontal, kita gunakan tabel yang horizontal juga, VLOOKUP. VLOOKUP dari M6. Kemudian datanya ngambil dari tabel yang di atas ini adalah F sampai N. Ini kita absolutkan F4. Kemudian karena ini adalah baris 1, 2. Jadi kita ambil data yang kedua. Kemudian kita false atau 0, kita enter. Hasilnya adalah 7. Kalau ini kita copy, di sini karena docput tidak ada, jadi not available. Tapi kalau ini misalnya saya copy, Ctrl Shift V, baby food, hasilnya adalah 8. Ya, kosmetik 18. Nah, kemudian bagaimana jika kita menggunakan VLOOKUP dikombinasi dengan if. Jadi kalau misalnya tadi docput tidak ada, kita akan tampil not found. Nah, di sini rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP sama M6. Kemudian ngambilnya juga sama dari sini F4. Kemudian 2, kemudian 0, ini masih sama seperti yang tadi. Hanya kita tambahkan di sini
jika not available, tadi hasilnya if not available ya, not available, maka hasilnya adalah not found. Misal ini suggest-nya kita oke. Misalnya kita ganti tadi ini dog food. Yang di sini not available dan tidak ditemukan, di sini hasilnya adalah not found. Nah, bagaimana penggunaan wildcard? Penggunaan wildcard ini misalnya seperti ini ya. Jadi kita mau ambil datanya lookup juga, kita main lookup dari sini. Jadi ini ada wildcard big asterisk foo asterisk. Jadi misalnya to food ya, M19, kita ambil dari sama tadi dari F ini F4,2,0. Angkanya berhasil ya. Jadi FOO adalah 8. Atau ini misalnya ini food, hasilnya akan sama. Atau ini karena tinggal 1, kita gunakan tanda tanya, hasilnya sama ya. Karena kalau asterisk mewakili untuk di belakangnya semuanya. Jadi kalau misalnya ini tanda tanya, FOO akan sama. Tapi kalau ini FOO-nya hanya 1, not available ya. Tapi kalau ini asterisk, hasilnya sama. Kalau ini di depannya tidak ada, maka dia not available. Karena baby food ada di depan. Misalnya ini saya ganti SNA CKS, tanda tanya ya. Hasilnya ada snack, di sini ada S-nya 12. Cukup ininya 1, ini dengan wildcard. Kemudian bagaimana untuk datanya jika ada 2? Jadi ada 2, datanya ini country, item type. Tapi kita mencari order ID, sementara order ID ada di sini. Itemnya yang sama adalah di item type. Item type sama, item type sama. Tapi di sini order ID ada di sini. Kita mau ambil order ID-nya, bagaimana caranya? Kita gunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Karena ini vertikal ya, jadi kita gunakan VLOOKUP. Kemudian dari office supply ini kita ambil ke sheet yang kedua, office supply, order ID ada di sini. F4, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ngitungnya dari item tab ya. Jadi ada yang kelima. Ada yang kelima, 0. Ini ya teman-teman ya. Jadi ini saya belum menggunakan array formula. Saya masih non array seperti ini. Atau kalau teman-teman mau alternatif keduanya, jika misalnya tidak urut, ini saya copy dahulu tempatnya. Ini saya VLOOKUP. Tidak usah bingung menghitung misalnya itu jaraknya jauh ya. Jadi ini dari sini VLOOKUP-nya dari B2 kita ambil dari kan item type dahulu. Sama seperti tadi kurung kurawal. Ini kita ambil F4. Ini harus simetris ya. Kemudian ID-nya ada di ini yang agak ketutup, saya geser. Ada di sini. F4 juga. Kemudian yang kedua, karena ini kan ke satu, kedua. Jadi lebih mudah. Jadi kalau mau tabelnya panjang kita kan repot. Kalau ini tidak masalah tabelnya mau panjang atau mau pendek, hasilnya adalah sama.
Kemudian bagaimana kalau untuk antara? Misalnya lookup antara misalnya diskonnya, kita mendapatkan diskon jika jualan 1000, jualan 1001 sampai 2000 dan seterusnya. Bagaimana kalau antara? Jadi kalau harganya berada di antara itu misalnya 3000 seharusnya 3001 ada di 0,5% diskonnya. Rumusnya bagaimana? Jadi perbedaannya adalah cara penulisannya VLOOKUP dari 3001 ini. Kemudian kita ambil datanya dari semuanya ini. Kemudian kita hitung 1, 2, 3, artinya yang ketiga tapi tanpa koma kosong atau koma 1 ya. Dia akan langsung menghitung antaranya. Jadi ini 3001. Bagaimana ini kalau 2500? 2500 adalah 0,15%.